Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik mengenai selebriti tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selengkapnya. Putri sulung Nurul Arifin meninggal dunia. Aktris senior sekaligus politisi Golkar yakni Nurul Arifin menceritakan kronologi meninggalnya Maura Magnalia Madya Ratri. Nurul Arifin menyebut terakhir bertemu sang putri tadi malam pada Senin 24 Januari 2022. Berdasarkan penuturan Nurul Arifin, dari anggota keluarga lainnya Maura tidur paling terakhir. Saat anggota keluarga lain sudah tidur, Maura masih asyik di meja makan. Maura ditemukan tak bernyawa oleh asisten rumah tangganya, yakni sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Hingga berita ini diturunkan, pihak keluarga belum memberikan keterangan tentang penyebab meninggalnya Maura. Namun menurut kabar yang berhembus, Maura meninggal karena mengalami serangan jantung. Diwartakan sebelumnya, Nurul Arifin mengunggah berita duka kepergian Maura di akun Instagram pribadinya. Artis senior itu mengunggah sejumlah foto Maura semasa hidup. Pada cover unggahannya, Nurul Arifin memajang berita duka dan informasi terkait pemakaman Maura. Rencananya putri pasangan Nurul Arifin dan Mayong Suryo Laksono tersebut akan dimakamkan di San Diego Memorial pada Rabu 26 Januari 2022. Pada hari ini 25 Januari 2022 pukul 5:37 waktu Indonesia Barat disemayamkan di rumah duka Jalan Ciloto 2 nomor 25 Puri Cinere, Pangkalan Jati, Depok. Misa Requiem akan diselenggarakan malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat di kediamannya. Rencana pemakaman ke San Diego Memorial yakni pada Rabu. Sementara itu pada slide kedua unggahan Nurul Arifin nampak mengunggah potret lawas Maura. Unggahan tersebut langsung dibanjiri ucapan bela sungkawa dari rekan-rekan sesama politisi dan artis. Sebut saja Nirmala Dewi, Dwi Anggia hingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turut memberikan ucapan dukanya. Berikut wawancara dengan Nurul Arifin. Membebani semua orang. Ya, saya berharap dia sudah menemukan surga ya. Sosok almarhum di mata Mbak Nurul, sosok almarhumah seperti apa sih anaknya? Kalian pasti tahu semua Maura pertama anak yang sangat cantik, sangat pintar. Maura itu orang yang sangat cerdas. Mungkin karena cerdasnya menjadi eksentrik. Nah itu tatonya ada di seluruh badannya, jadi tidak mau dibatasi begitu. Dan ada piercing juga. Ketika saya melarang, jangan melarang saya, itu bagian dari kekuasaan saya gitu. Karena menjadi anak seorang politisi itu nggak gampang gitu kan. Jadi dia harus banyak membatasi, berpikir dan sebagainya. Akhirnya dia larinya ke tubuhnya sendiri. Tadi malam jam 1 itu masih ngobrol sama Mas Mayong. Terus dia masih chatting-chattingan sama teman-temannya. Terus udah gitu 4:30 bantu kami bangun, dia udah ngeblak di meja makan. Jadi itu sih yang terjadi. Ada obrolan di sebelum meninggal ada apa? Ya urusan dia lagi melamar kerja, dia diterima kerja di Bali, tapi terus dia lagi mikir aku ke Bali apa enggak ya, nanti dulu deh coba. Nah, dia lagi mau gitu. Jadi masih dia ada di masa-masa agak sulit yang menurut kami. Sekolah sudah selesai tapi belum wisuda. Di sisi lain dia harus mencari kerja. Dari beberapa lamaran itu ternyata kemarin dia cerita ada satu yang minta aku datang akan follow up tapi di Bali gitu. Baru sampai itu. Mungkin kalau misalnya tidak ada apa-apa hari ini kita akan ngobrol lagi soal itu, sudah silakan di follow up dan lain sebagainya. Kalau concern kami lebih ke nanti Maret itu bisa nggak dia pergi ke Australia untuk wisuda, mereka akan masih lockdown di sana. Berita selanjutnya, mediasi kasus Ustadz Yusuf Mansur ditunda. Ustadz Yusuf Mansur dijadwalkan mengikuti agenda sidang perdata di Pengadilan Negeri Tangerang, Kota Tangerang
pada Selasa 25 Januari 2022. Agenda sidang perdata yang dihadapi Yusuf Mansur pada Selasa hari ini adalah mediasi terkait kasus program tabung tanah. Dari pantauan tim Grid.id dari pengadilan, sidang ini secara resmi ditunda karena mediator absen. Dengan ditundanya mediasi di persidangan hari ini, rencananya Yusuf Mansur dijadwalkan untuk mengikuti sidang sekira beberapa pekan yang akan datang, yakni sekitar 2 minggu selanjutnya. Dalam kasus tabung tanah ini, Yusuf Mansur diwakili kuasa hukumnya sudah menjalani agenda sidang pertama yang digelar di PN Tangerang pada 18 Januari 2022 silam. Saat itu sidang yang berlangsung adalah agenda pemeriksaan berkas. Seperti diketahui dalam kasus tabung tanah ini, Ustadz Yusuf Mansur digugat oleh 3 orang yang mengaku sebagai korban. 3 orang tersebut adalah Surati, Yeni Rahmawati, dan Aida Alamsyah. Asfa mengungkapkan alasan 3 kliennya yakni Surati, Yeni, dan Aida melayangkan gugatan. Sebagai informasi, ketiganya adalah pekerja migran Indonesia. Katanya kliennya mengetahui program yang dicetuskan Yusuf Mansur pada 2014. Saat itu ketiga penggugat sedang bekerja di Hong Kong. Menurut Asfa, Yusuf Mansur saat menyampaikan program tabung tanah tersebut dalam sebuah acara pengajian, saat hendak mengikuti program tersebut, ketiga penggugat wajib menjadi anggota Koperasi Merah Putih. Guna menjadi anggota, lanjut Asfa, mereka harus membayar sebesar Rp200.000. Saat itu ketiga penggugat tertarik untuk mengikuti program tersebut dan menanam investasi masing-masing sekitar 4,6 juta hingga 4,9 juta rupiah. Seusai menanam investasi, mereka dijanjikan keuntungan berupa bagi hasil dari program tabung tanah tersebut. Namun sejak 2014 hingga saat ini, ketiga penggugat tak kunjung mendapat bagi hasil yang dijanjikan. Oleh karena itu, ketiga penggugat memutuskan untuk menggugat Yusuf Mansur. Dalam perkara tabung tanah ini, Ustadz Yusuf Mansur digugat dengan total nominal 560 jutaan rupiah untuk ketiga penggugat. Berikut wawancara dengan kuasa hukum pelapor. Karena satu, tidak pernah tahu investasi tabung tanahnya itu seperti apa, bagaimana, perkembangannya seperti apa. Ditanya berkali-kali melalui website, karena mereka di Hongkong, melalui email segala macam. Jawabannya tidak memuaskan atau ada yang bisa dijawab. Jadi akhirnya ketika mereka kembali ke Indonesia, mereka menghubungi kami, kita somasi mempertanyakan itu, pun tidak dijawab. Itulah alasan kenapa gugat. Berarti sudah ada somasi sebelumnya? Sudah ada. Itu kapan Bang somasi dilayangkan? Akhir tahun lalu. Sampai akhirnya berinvestasi di 2014 itu perjanjian awalnya? Nggak ada perjanjian. Kalau investasi nggak ada perjanjian. Waktu itu yang dijanjikan atau dijanjikan ya? Komunikasi dengan UIM seperti apa Bang? Mereka rame-rame waktu itu dibuka hotline handphone ketika mau investasi diladenin. Tapi ketika uang sudah ditransfer dan lain sebagainya, disitulah mulai kendala komunikasi. Selain pengajian yang di Hongkong tersebut, klien Abang setelah itu karena sudah investasi ada nggak bertemu lagi oleh UIM? Mereka kan di Hongkong. Mereka di Hongkong, Pak. Makanya waktu mereka komunikasinya kan via website koperasi kalau nggak salah. Sampai akhirnya klien Abang berpikir kalau ini sudah tidak wajar, itu per kapan Bang mungkin? Kecurigaan? Ketika tidak pernah dibalas komunikasi yang mereka bangun. Itu. Waktu setelah disomasi tahun lalu tersebut, apakah sudah ada komunikasi juga dengan UIM? Siapanya? Klien Abang? Tidak pernah terjadi komunikasi. Karena susah. Atau mencoba menghubungi nggak sih Bang? Coba hubungi ya.
Berita selanjutnya datang dari Emma Waroka dan Kim Haut yang kehilangan akun media sosialnya. Artis Emma Waroka mengklaim mengalami kerugian hingga miliaran rupiah usai akun media sosialnya hilang. Adapun akun media sosial yang diretas itu yakni Instagram yang terverifikasi dan akun TikTok. Tidak hanya Emma, akun sosial media milik Kim Haut dan Marisha Ica juga bernasib serupa yang membuat aktivitasnya terganggu. Sebab media sosial merupakan salah satu sumber penghasilan untuk ketiganya. Hingga akhirnya Emma dan Kim Haut memutuskan untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya pada hari Senin lalu. Seperti diberitakan sebelumnya, artis Emma Waroka dan selebgram Kim Haut membuat laporan terkait akun media sosial keduanya yang hilang secara bersamaan. Laporan keduanya pun diterima oleh pihak kepolisian di SPKT. Emma menegaskan jika pihaknya akan menunggu 7 hari ke depan agar laporan tersebut dapat segera dilakukan penyelidikan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. Adapun laporan Emma dan Kim masuk ke dalam tindak pidana ilegal akses dengan pasal 30 ayat 3 jangto pasal 46 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Berikut wawancara dengan Emma Waroka dan Kim Haut. Kita udah bikin HP, alhamdulillah Tadi kan dengan baik, ya Allah, nyari pasalnya segala macem. Pokoknya intinya semuanya udah laporan udah diberikan. Dari sini kita akan nunggu sampai kurang lebih ya mungkin sampai maksimalnya 7 hari gitu. Dan akan segera dibantu oleh kepolisian. Sempat ada kesulitan nggak tadi Momski untuk laporan di atas? Enggak sih, lancar banget ya. Alhamdulillah lancar Cuma banget. lupa ngeprint doang tadi. Iya, tapi kita mesti ngeprint bukti-buktinya kayak screenshotannya macam-macam yang apa dari TikToknya, dari tempatnya Kim, dari tempat aku, dari Instagram. Pasal yang dilaporkan apa ya? LP-nya boleh lihat dulu nggak LP-nya? Apanya? LP-nya, surat laporan. Udah ada. Boleh diunjukin boleh. Nah, ini aja di ini aja. Pasal yang dilaporkan apa Mbak? Jadi illegal akses. Karena bahkan tadi gue di dalam aja gitu, gue di dalam aja itu masih bisa pas Pak Polisi minta bukti email semua segala macam, bukti Instagram gue ditarik, ternyata itu tadi dia bisa-bisanya masih coba lagi untuk ngambil alih lagi Instagram gue, dia masih berusaha lagi. Jadi berusaha nembus lagi. Ini masih ini segini kita lagi ngasih kesaksian gitu ke polisi apa yang terjadi. Masih bisa masuk sekarang dari Jakarta, semalam dari Depok. Siapa sih? Terduganya siapa nih untuk yang dilaporin? Gua nggak tahu lah ya. Nggak tahu. Nanti Biarin lah itu kan proses untuk penyelidikannya. Sudah, tapi sudah ada gambaran kah? Gambaran nggak sih? Ya, maksudnya yang terduga nih. Nggak ada sama sekali. Senyummu meragukan. Jangan Kita nggak menduga. jangan dan menduga-duga nggak ada. nanti fitnah. Nggak boleh. Rame lagi bahaya saya belum kelihatan. Ya sebagai pelapor dalam laporan ini berarti bertiga atau gimana? Enggak dong masing-masing. Dua. Kita kan? berdua. Mamsi iya, aku iya juga. Laporkan satu laporan yang sama. Ya, lapornya sama. Cuman korbannya Dia juga ikut akan ikut melapor juga nggak sih? Udah di Mabes, udah duluan 2 hari yang lalu. Makanya karena Mbak Icanya juga udah ngelapor, langsung kita pikir juga iya memang kita harus ngelapor. lapor nggak bisa diem aja. Tadinya sih Kim masih ada. Berita selanjutnya yakni selama hamil, Nabila Gomez sempat masuk rumah sakit. Di tengah usia kandungan yang memasuki 32 minggu atau sudah trimester ketiga, pedangdut Nabila Gomez tetap menjalankan segudang aktivitasnya. Nabila Gomez masih bekerja membawakan program acara, podcast hingga siaran di radio yang dijalani semuanya dalam 2 hari selama seminggu. Meski masih sibuk, wanita berusia 28 tahun itu menjalani aktivitasnya dengan kondisi tubuh yang mudah letih karena kandungannya yang sudah besar. Saat memasuki usia kandungan 3 bulan, istri Muhammad Reza itu sempat masuk ke rumah sakit lantaran penyakit lambung akut atau GERD bawaannya. Karena punya GERD, wanita kelahiran Surabaya 17 Juni 1993 itu diminta dokter menjaga asupan makanan agar tidak sering kambuh. Namun kenyataannya GERD Nabila Gomez sering kambuh karena adanya infeksi dan peradangan di lambung sehingga membuatnya sensitif dalam asupan makanan. Berikut wawancara dengan Nabila Gomez.
8 bulan. 7 kali 4 28. Ini yang ngambil Mbak Nabila tadi. 7 kali 4 28, 8 kali 4 32. Tak telepon 20. Ya udah trimester 2 ya Mbak ya, mau masuk trimester 3 ya. Oh iya trimester 3 ya. Iya dong. Enggak biasa, enggak pernah hamil. Iya Mbak. Maklum Mbak, maaf Mbak. Grogi. Ini Mbak Nabila sekarang sibuk apa nih sekarang selain ngurus apa namanya? Benih-benih LDR ini nih. Sibuknya sekarang masih siaran, masih jadi host di, aku boleh sebutin nggak sih? Boleh. Di Transvision juga, ada podcast juga. Terus nyanyi karena aku ada single baru. Kalau Mas Acong suruh ya aku ada jadwal ya jalan, kalau nggak ada ya enggak gitu kan. Jadi ternyata Mas Acong ya? Iya. Terus juga ya kehidupan rumah tangga baru, ngurusin suami. Terus sekarang lagi isi juga. Jadi ya apa aja bisa dikerjain. Jadwalnya tetap padat loh Mas Ari. Iya. Alhamdulillah. Itu berarti sampai hari ini masih tetap siaran? Masih dong. Masih tetap beraktivitas berarti? Masih. Setiap hari Rebo itu podcastku, setiap hari Kamis itu siaranku. Jadi seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Gitu. Alhamdulillah ya. Iya. Kenapa sih pada pikir Bumil tuh nggak boleh ngapa-ngapain gitu ya? Enggak begitu Mbak, tapi grogi aja nih ngobrol. Grogi aja nih ngobrol ini. Ngomongnya harus dari mata ke mata dong. Ya kalau dari mata ke mata. Kenapa biasanya tidur dia Mbak? Tiba-tiba tadi jangan kaget Mbak, kalau tiba-tiba Mas tadi tidur. Tuh. Mbak Nabila itu boleh cerita soal single barunya? Ya. Kapan rilisnya? Berita selanjutnya, Karina Nadila akui tak tahu ayah kandungnya. Artis peran Karina Nadila membuat pengakuan bahwa dirinya sejak lahir tak tahu menahu soal keberadaan ayah kandungnya. Ia hanya dirawat oleh sang ibu dan mulai usia 7 tahun ia memiliki ayah sambung yang menyayanginya. Saat menikah pada Desember 2020 lalu, Karina didampingi oleh ibu dan ayah sambungnya tersebut. Pernikahannya kala itu tak dihadiri oleh ayah kandungnya. Putri Indonesia Pariwisata 2017 ini menyebut sosok ibunya adalah orang yang luar biasa karena mendidiknya dengan baik. Sang ibu juga tak pernah menjelekkan ayah kandung Karina yang hingga kini tak tahu ada di mana. Hal ini diungkapkan oleh Karina dalam salah satu unggahan di YouTube. Mereka memang tengah membahas perjuangan seorang single mother. Saat ditanya di mana ayah kandungnya berada, Karina menyebut tidak pernah ada. Karina lantas menyebutkan bahwa ayah sambungnya sangat sayang kepadanya, sehingga Karina tak pernah merasa kehilangan sosok ayah yang sebenarnya. Ia juga memuji ibu kandungnya karena membesarkannya hingga bisa menjadi seperti saat ini. Berikut wawancara dengan Karina. Begitu kita ngomong tuh disambut meriah gitu ya, jadi kayaknya untuk memulai tahun tuh senang gitu loh, jadi nggak deg-degan bawaan. Nah Kak, update Kak lagi hamil juga Kak sekarang? Doain aja, mohon doanya semoga sehat-sehat. Udah berapa bulan Kak? Saat ini masuk minggu ke-17. Oh minggu ke-17, gimana kerja dengan kondisi sedang mengandung? Ya dinikmati aja, kebetulan pengertian nih di dalam jadi nggak rewel. Tapi justru lebih ini nggak sih Kak, lebih worry nggak sih Kak kerja gitu? Ya karena kan kadang-kadang kerjaan harus pakai high heels kayak hari ini. Jadi sekarang harus hati-hati milih high heelsnya, nggak bisa yang tinggi-tinggi banget. Terus kalau ada kesempatan buat duduk, saya lebih pilih duduk dibanding diri lama-lama gitu. Makanya kalau misalnya kayak acara MC offline ini, saya harus perhatiin rundown-nya gitu. Ada nggak momen-momen dimana pada saat orang mungkin lagi pihak yang lain ngomong, saya bisa minggir untuk duduk sebentar. Karena pakai heels kan nggak mungkin lama kan bahaya, maksudnya mungkin takutnya membahayakan ya. Tapi ada cara-cara tertentu nggak sih Kak untuk kerja gitu di saat hamil sekarang nih? Sekarang ini enggak sih. Belum ya, belum. Gue lagi jalan web series sekarang. Terus saya cuma bilang aja kalau saya lagi mengandung, jadi paling cuma tolong wardrobe-nya disiapin yang nggak kelihatan banget tuh. Oke. Nah tapi suami jadi worry nggak sih, maksudnya kakak kerja nih kondisi lagi hamil nih? Kalau worry ada pasti, apalagi saya tipikal orangnya lumayan gerakan kusuk kalau menurut dia gitu ya. Tapi sebenarnya sih ada naluri keibuan yang udah muncul ya, jadi otomatis saya juga pasti bakal lebih menjaga sih gitu. Biasanya tuh yang dia bikin worry adalah saya tuh makannya agak picky mas.
Jadi kadang kalau misalnya kayak di web series gitu, kalau lokasinya nggak memungkinkan untuk saya pesan online, dia agak pusing tuh karena saya biasanya nggak cocok sama makanan catering atau kayak gimana gitu. Itu aja sih yang bikin dia worry. Oh, Kak, tahun setelah menikah terus juga mengandung, kehidupan seperti apa, Kak? Masih menikmati ya, karena mungkin baru awal-awal tahun pernikahannya, jadi masih gemes-gemesan, apalagi ada berita bahagia di keluarga kami, jadi kan pasti suami juga makin perhatian. Oh, tapi maksudnya terbayangkan kah, maksudnya baru maksudnya nikah nih setahun terus udah dapat rezeki nih di karunia apa dikasih kepercayaan untuk hamil gitu. Pasti terbayang sih Mas, karena kebetulan saya nggak berusaha nunda gitu. Jadi memang kita sedikasihnya aja, dan alhamdulillah nggak terlalu nunggu lama ya untuk dikasih kepercayaan gitu. Mudah-mudahan sih selamat sampai lahir ke dunia. Udah mempersiapkan nama-nama Kak atau memang udah belum? Tapi baru nama cowok doang, padahal saya belum tahu nih. Oh, belum ketahuan Kak. Tapi yang kita udah dapat namanya justru baru yang cowok gitu. Oh. Tapi inisialnya harus RPP karena itu entah kenapa keluarga besar suami saya semua inisialnya RPP. Jadi dia udah request. Biasanya kan. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.